Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa bertemu dengan kawan-kawan semua. Saya lihat ada dari berbagai kabupaten kota juga, ada dari rumah sakit, ada dari dinas kesehatan. Insya Allah kita bisa coba berbagi pengalaman dan ini nanti bisa kita diskusikan bersama. Saya beruntung mendapatkan kesempatan untuk bicara setelah Pak Rudi, gitu ya, karena Pak Rudi sudah menyampaikan secara global, khususnya tentang planningnya Kementerian Kesehatan, apa saja yang sudah dikerjakan dan apa yang diharapkan. Nah, ini nanti insya Allah nanti akan jadinya nyambung gitu ya antara paparan Pak Rudi dengan paparan saya. Ada beberapa hal juga yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi terkait dengan pentingnya dukungan daerah dalam rangka sinergi transformasi teknologi kesehatan, dalam hal ini tadi terkait dengan data dan sistem informasi, SDM, pembinaan dan pengawasan, termasuk juga rencana strategis yang diperlukan. Dan nanti secara besar juga nanti akan saya sampaikan dan nanti mungkin lebih detailnya mungkin dapat kita diskusikan dalam sesi diskusi. Saya izin share screen. Jadi tadi Pak Rudi di awal juga sudah bicara soal apa sih yang melatar belakangi kita melaksanakan transformasi digital di bidang kesehatan. Nah, serupa dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi, kalau kita lihat di sini jumlah kunjungan pasien ke Fasiankes di tahun 2021 itu sudah mencapai 233 juta, di mana hal ini meningkat sampai dengan 152%. Nah, sehingga hal ini membutuhkan sebuah tata kelola data secara digital untuk efisiensi pelayanan kesehatan. Dari sisi pembiayaan juga kita lihat bahwa sekitar 2 miliar rupiah itu biaya kertas per tahun yang dikeluarkan oleh rumah sakit kecil akibat masih menggunakan pengelolaan secara manual. Nah, tentu saja biaya besar yang dikeluarkan oleh Fasiankes akibat pengelolaan rekam medik elektronik secara manual belum termasuk beban tidak efisien pada tenaga kesehatan. Ada lagi banyaknya sistem informasi ataupun aplikasi. Tentu angka ini banyak variasinya ya. Tadi Pak Rudi ada bilang ada sekitar ratusan. Ada juga 60 sampai 70. Di DKI sendiri angkanya sampai dengan 100 sampai 150 aplikasi ya. Jadi rentangnya memang sangat banyak. Tapi poinnya adalah banyak sekali aplikasi untuk masing-masing program. Dan kadang satu program pun ada versi nasional, ada versi provinsi, kadang ada versi puskesmasnya, faskesnya sendiri, sehingga para nakes kita habis waktunya hanya untuk mengisi laporan saja. Nah, tentu saja tata kelola pelayanan kesehatan seperti ini menjadi tidak efisien, yang mengakibatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat menjadi tidak optimal. Data kesehatan pribadi yang tidak terintegrasi, tidak akurat, dan memiliki interoperabilitas yang rendah berakibat tidak efisiennya administrasi kesehatan. Masyarakat juga tidak dapat memantau riwayat kesehatan pribadi dikarenakan rekam mediknya terpencar di berbagai pelayanan kesehatan yang pernah diaksesnya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita bicara dulu tentang dinas kesehatan sendiri. Karena nanti kita akan bicara soal apa sih peran dinas kesehatan dalam rangka nanti akselerasi transformasi digital kesehatan. Dinas Kesehatan DKI sendiri sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah memiliki peran sebagai regulator. Mana ada Sudinkesnya itu sebagai evaluator, dan UKPD atau UPT sebagai operator. Nah, fungsi regulator ini yang nanti akan menjadi highlight kita, karena nanti menjadi titik penting apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan supaya proses transformasi digitalnya berjalan. Termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi, bagaimana mensinergikan apa yang menjadi rencananya nasional atau menjadi program nasional diimplementasikan di level provinsi ataupun di kabupaten kota. Dinas Kesehatan sendiri
Dinas Kesehatan DKI sendiri sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 itu berubah SOTK-nya. Salah satu poin penting, salah satu yang menarik dari SOTK ini adalah posisi Datin. Ya, dulu sebelum 2019, Datin itu hanyalah sebuah program yang kerjanya mengumpulkan laporan, rekap, dan lain sebagainya. Lalu 2019 Dinas Kesehatan merasa peran Datin ini harusnya bisa ditingkatkan. Apalagi saat itu Dinas Kesehatan sudah lebih melek terhadap kebutuhan layanan kesehatan berbasis digital. Sehingga program Datin di-upgrade menjadi seksi Datin di bawah salah satu bidang di Dinas Kesehatan. Nah, dalam perjalanan 2019 hingga sekarang, di tahun 2022, kebutuhan akan transformasi layanan kesehatan, di mana di dalamnya ada transformasi digital, dirasa semakin perlu, dirasa semakin urgensi, sehingga makin naik kelas nih datingnya. Dinas Kesehatan DKI yang tadinya hanya sebatas seksi, maka kami karena pentingnya transformasi digital, maka mengupgrade seksi Datin menjadi pusat data dan teknologi informasi kesehatan. Jadi statusnya berubah menjadi UPT. Jadi sebuah UPT sendiri bukan hanya sebatas seksi. Diharapkan dengan perubahan struktur organisasi atau perubahan bentuk tadi, Datin menjadi lebih fleksibel. Datin menjadi lebih mampu bergerak cepat maupun mengkoordinasikan dengan berbagai pihak karena posisinya tadi sudah sebagai UPT. Nah, ini saya sedikit cerita dulu tentang profil Fasiankes di DKI Jakarta karena ini nanti sedikit akan menjelaskan bagaimana rumitnya, bagaimana kompleksnya nanti kalau kita mau bicara soal integrasi rekam medik elektronik, bicara tentang integrasi data dan integrasi layanan kesehatan berbasis digital lainnya. Di DKI sendiri kita punya lebih kurang 32 rumah sakit dengan 44 puskesmas dan 292 puskesmas pembantu. Jadi kita sudah menggunakan terminologi terbaru ya. Jadi sudah ada pergub terbaru untuk mengikuti PMK yang baru tentang puskesmas. Jadi kami sudah tidak ada lagi puskesmas kecamatan dan puskesmas kelurahan, tapi adanya sekarang sudah puskesmas dan puskesmas pembantu. Ada 20 klinik dan laboratorium dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di swastanya, nah ini yang agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Karena BUMN-nya aja ada 9 rumah sakit. Kemkesnya ada 10, swastanya ada 132 rumah sakit. TNI Polri ada 11. Jadi total seluruh rumah sakit di Jakarta ada 196 rumah sakit. Ada ribuan klinik. Ini belum termasuk praktek dokter mandiri, praktek-praktek bidan mandiri dan lain sebagainya, yang mana di dalam PMK di dalam regulasi yang baru itu mereka sih dianggap sebagai fasilitas kesehatan yang nantinya wajib ikut menerapkan rekam medik elektronik dan juga wajib untuk bisa comply pada saat nanti selambat-lambatnya 31 Desember 2020. Nah, sebelum kita bicara lagi tentang peran apa yang bisa dilakukan, salah satu yang penting adalah regulasi untuk mendukung transformasi teknologi kesehatan. Nah, di sini peran pertama Dinas Kesehatan. Jadi kalau tadi kita diminta untuk sharing tentang apa peran Dinas Kesehatan dalam rangka akselerasi transformasi digital kesehatan, peran pertama sesuai fungsinya sebagai regulator adalah menghasilkan regulasi. Jadi kalau Dinas Kesehatan tidak mengeluarkan regulasi, Pemprov tidak mengeluarkan regulasi, maka fungsi Dinas Kesehatan sebagai regulator menjadi tutup. Nah, alhamdulillahnya kami lebih mudah dalam mengeluarkan regulasi dikarenakan kawan-kawan di Kementerian Kesehatan, dalam hal ini thank you untuk teman-teman Pusdatin, DPO, mereka sudah banyak mengeluarkan berbagai regulasi. Mulai dari undang-undang tentang kesehatan, termasuk perubahannya yang di tahun 2023 ini, lalu ada PP 46 tentang sistem informasi kesehatan, Perpres,
tentang SPBE, tentang satu data itu di level pusat. Di kementerian sendiri ada PMK tentang penyelenggaraan satu data bidang kesehatan, ada PMK 24 2022 tentang rekam medik, ada KMK tentang SPBE, ada KMK tentang pedoman variabel dan metadata, dan terakhir SKB 5 Menteri Strategi Pencegahan Korupsi. Nah, regulasi-regulasi inilah yang menjadi memainkan peran penting dalam memastikan agar proses transformasi layanan kesehatan berbasis digital ini dapat berjalan dengan baik, memastikan privasi pasien, keamanan data, dan penggunaan teknologi dapat dilaksanakan tetap secara etis. Regulasi juga membantu menjaga dan melindungi orang, informasi, dan infrastrukturnya, serta dapat berfungsi sebagai penyeimbang agar semua pelaku mendapatkan manfaat dari layanan ini. Kementerian Kesehatan dengan tadi sudah merumuskan dalam cetak birunya ya tentang strategi transformasi digital di tahun 2008. Cita-citanya kan tadi menciptakan Indonesia sehat secara kolaboratif dengan seluruh ekosistem pelaku industri kesehatan dalam platform Satu Sehat. Nah, kita bersyukur banget nih sudah ada si Satu Sehat tadi. Sehingga ketika kami akhirnya menurunkan, ketika kami sudah punya beberapa regulasi di awal sebelum adanya Satu Sehat, ini udah nyambung banget gitu. Karena kami sebelumnya di Pergub 6 2020 juga sudah ada tuh pengumpulan data dan pertukaran data elektronik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Nah, dengan sekarang kami sudah ada Satu Sehat, kami jadi lebih mudah dalam melahirkan regulasi-regulasi baru. Karena tadi dari Pak Rudi juga bilang, ini kita bicaranya nanti termasuk tadi apa ya, bahasanya memastikan standarisasi data gitu ya. Tadi pentingnya dukungan daerah itu tadi diminta adanya memastikan standarisasi data. Nah, kami di Dinas Kesehatan juga mengeluarkan SK Kepala Dinas Kesehatan nomor 200 tahun 2002 tentang pedoman variabel dan metadata RME dan standar pertukaran data. Ini juga kami melakukan apa yang tadi sudah diamanatkan oleh Kementerian Kesehatan. Lalu adanya dukungan regulasi dan enforcement dalam implementasi rekam medik elektronik. Ini pun kita kerjakan. Jadi itu yang pertama menurut kami yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam memainkan perannya untuk mengakselerasi transformasi digital. Menerbitkan regulasi yang menjadi turunan-turunan dari regulasi-regulasi yang sudah ada, menerbitkan pedoman-pedoman teknis, petunjuk teknis, agar memberikan kemudahan bagi kawan-kawan Paskes, bagi jajaran Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan transformasi teknologi kesehatan. Nah, tadi Dr. Rudi juga share menunjukkan tadi kita punya cetak biru strategi transformasi digital kesehatan 2024. Dinas Kesehatan sendiri juga menerbitkan master plan transformasi layanan kesehatan 2023 sampai dengan 2026. Di mana di dalamnya salah satu babnya bicara soal pilar strategis teknologi digital. Nah, ini nanti nyambung dengan apa yang disusun oleh kawan-kawan Kemenkes dalam hal ini BTO dalam cetak biru strategi transformasi digital. So, balik lagi, tugas kita, peran kita Dinas Kesehatan, make regulation, yang kedua, make pedoman. Ya, bikin pedomannya, bikin petunjuk teknisnya, biar orang-orang mudah dalam memahami apa sih yang dimaukan, apa sih yang dimau oleh Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan tuh mau bikin apa? Dinas Kesehatan tuh mau jalannya kemana? Nah, ini kita coba rumuskan di dalam master plan. Tadi Pak Rudi udah sharing ini ya, ini udah sering banget ditunjukkan dalam berbagai kegiatan, monet-monet, pertemuan nasional tentang komitmen transformasi sistem kesehatan nasional, di mana di dalamnya salah satunya terkait dengan transformasi teknologi kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan DKI Jakarta sendiri punya tadi ya rencana master plan transformasi layanan kesehatan. Nah, di dalamnya ada ini ya, ini mungkin belum banyak yang tahu. Nah, tapi kita punya master plan.
apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Jakarta, apa sih yang dituju oleh Jakarta, mau dibawa kemanakah vaskes-vaskes di DKI Jakarta. Nah, perlu kami sampaikan bahwa pilar transformasi kesehatan DKI Jakarta didasarkan oleh sebuah purpose statement. Purpose statement ini purpose statement DKI Jakarta itu adalah Jakarta as the health epitome. Artinya Jakarta sebagai teladan bidang kesehatan. Purpose statement ini dipercaya dapat mencerminkan semangat Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan ekosistemnya yang selalu berusaha untuk terus berkembang dan menjadikan kualitas layanan kesehatan DKI Jakarta sebagai contoh terbaik atau teladan baik secara nasional maupun internasional. Semangat untuk menjadi teladan tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kualitas layanan kesehatan sehingga masyarakat tidak perlu pergi keluar Jakarta untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Nah, adanya purpose statement tadi diperkuat dengan purpose pilar yang menggambarkan dampak yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun mendatang untuk Dinas Kesehatan dan ekosistemnya. Ekosistem ini artinya baik layanan kesehatannya, masyarakatnya, maupun lingkungannya. Purpose pilar tadi dirancang berlandaskan 3 aspek yang dalam teori sustainable practice based on long-term value, yaitu ada customer value, employee value, dan societal value. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan purpose statement tadi melalui pencapaian purpose pilar, maka proses transformasi juga membutuhkan yang dinamakan tadi strategic pilar atau pilar strategis sebagai panduan arahan inisiatif strategis yang perlu kita jalankan. Pilar strategisnya itu adalah ada layanan primer, layanan rujukan, teknologi digital, tata kelola kolaboratif, dan sumber daya manusia. Nah, ini sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi, gitu ya, dengan 6 pilarnya tadi. Nah, kalau kita pilarnya adalah ini. Nah, itu tadi regulasinya udah, pedomannya udah, lalu mau dibawa kemana gitu ya, harus jelas. Makanya tadi maunya jadi apa. Nah, jadi apanya itu tadi DKI punya purpose statement. How to achieve that? Ada purpose pilar. How to achieve that? Ada strategic pilar. Nah, tapi untuk bisa mewujudkan itu semua, nggak bisa kerja sendiri. Maka kita perlu mengidentifikasi faktor-faktor internal, faktor-faktor eksternal yang dapat kita kolaborasikan, yang dapat kita ikut berdayakan agar akselerasi tadi dapat terwujud. Nah, kita di sini mengambil konsep kolaborasi pentahelix, di mana kita melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, pelaku usaha, media, akademisi, dalam membangun jejaring untuk transformasi kesehatan. Dinas Kesehatan DKI Jakarta sendiri sudah menerapkan ini. Kami sangat-sangat bersyukur memiliki hubungan yang sangat baik dengan kawan-kawan di Kementerian Kesehatan, dengan teman-teman di Pusdatin, dengan teman-teman di DTO, teman-teman di Direktorat, ya, tidak terhitung berapa banyak support yang sudah diberikan oleh kawan-kawan Pusdatin dan DTO. Bahkan kami alhamdulillah menjadi bagian dari tim alfa ketika pengembangan integrasi rekam medik elektronik SIM-RS dengan rekam medik elektronik dengan Satu Sehat. Kami menjadi tim awal yang menjadi pilot project proses project ini gitu ya. Jadi ketika orang-orang lain belum, kami udah gitu. Ketika orang-orang masih baru tahap apa, kami sudah sampai tahap apa. Nah, ini tadi sehingga membangun jejaring yang baik, harmonisasi yang baik dengan pemerintah pusat, sehingga segala macam bantuan teknis, technical assistant, berbagai macam pelatihan, TOT,
workshop, itu banyak sekali yang kami dapatkan. Sehingga akhirnya ketika kita bicara soal tadi peningkatan SDM, peningkatan kapasitas manusia, itu dapat berjalan dengan smooth karena benar-benar mendapat dukungan dari kawan-kawan Kementerian Kesehatan, Puskesmas, dan BPO tadi. Yang tidak lupa juga adalah tadi sesama pemerintah itu sesama dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, salah satunya Diskominfotik yang banyak membantu kami terkait dengan dukungan sarana prasarana, mulai dari internet yang baik, cyber security-nya, dukungan virtual mesin gitu ya, untuk memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh dinas kesehatan agar proses transformasi digitalnya dapat berjalan. Karena nggak mungkin ini kita anggarin semuanya sendirian, kita kerjain semuanya sendirian, apalagi ini bukan core bisnisnya dinas kesehatan. Jadi penting untuk menjalin hubungan yang baik. Peran dinas kesehatan itu sangat penting dalam rangka tadi menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah pusat maupun dinas kesehatan di internal Pemprov-nya. Lalu yang juga tidak kalah penting tadi organisasi dan masyarakat. Kami juga sangat berterima kasih ya, hubungan yang baik dengan kawan-kawan CISU, EPIK, dan juga yang sekarang nih kita lagi dengan teman-teman dari Teamwork Group ya, TWG nasional yang banyak sekali supportnya, banyak masukannya yang kita nggak tahu tadi kita mau ngapain ya, ini harus bagaimana. Tim ahli dari TWG itu luar biasa memberikan masukan buat kami agar memberikan arah what should we do, apa yang harus dikerjakan, kemana arah yang baik. Lalu juga kawan-kawan Persi, dalam ini khususnya Persi di Jakarta, karena nggak mungkin tuh nanti kita bisa masuk, tadi saya sudah mention ya, kita punya 196 rumah sakit. Rumah sakit yang punya kita sendiri hanya 32. Sisanya itu punya luar. Tadi 130-annya itu punya swasta. Nggak mungkin kita bisa kerja atau masuk langsung ke rumah sakit itu tanpa bantuan kawan-kawan Persi. Termasuk juga kawan-kawan asosiasi Puskesmas, untuk kita bisa masuk di Puskesmas juga. Pelaku usaha, startup juga banyak membantu. Kami juga banyak dibantu terkait kemarin saat COVID ya, berbagai macam layanan dibantu disediakan oleh kawan-kawan pelaku usaha, startup dan lain. Termasuk salah satu inovasi terbaru kami yang alhamdulillah mendapatkan apresiasi kemarin di Amsterdam, di Belanda, salah satu layanan telekonsultasi dan pengantaran obat khusus untuk pasien HIV, home-based treatment, yang juga kami dibantu oleh salah satu startup kesehatan gitu ya, yang sudah sangat mengglobal gitu. Jadi penting untuk melakukan berbagai macam kolaborasi kerjasama dengan mereka. Dukungan media untuk melawan hoax dan lain sebagainya. Nah, sengaja saya simpan di terakhir, ini akademisi. Ini luar biasa sekali. Dinas Kesehatan sendiri banyak berkolaborasi dengan kawan-kawan akademisi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kami nanti saya akan sebutkan soal tentang pembangunan data warehouse, di mana kami banyak didukung oleh kawan-kawan dari Universitas Oslo, karena menggunakan platform DHIS2-nya, kawan-kawan dari UGM, tadi saya lihat ada Pak Gugu, ya luar biasa, ini kami bikin data warehouse ini, kalau tanpa bantuan kawan-kawan UGM, ini nggak bakalan pernah terwujud, gitu ya. Belum lagi pemanfaatan datanya, kalau tadi kita bicaranya membangun sistemnya, pemanfaatan datanya, tak terhitung berapa banyak publikasi terkait dengan COVID, terkait dengan penyakit-penyakit menular dan tidak menular yang berhasil dipublikasikan baik secara regional, nasional maupun internasional, yang semuanya didapatkan dikarenakan proses pengumpulan datanya itu menjadi lebih baik, sehingga kualitas datanya pun menjadi lebih baik dan lebih valid. Nah,
Dengan tadi kita sudah bikin regulasinya, kita sudah bikin pedomannya, kita membangun jejaringnya, maka yang perlu dilakukan juga adalah adanya sebuah inisiatif. Kita perlu doing something dong, gitu. Jangan cuma bikin regulasi terus diem doang. Terus kita kolaborasi terus bengong aja, gitu ya. Nanti yang diajak collab juga bingung. Ini Dinkes ngapain? Nggak ada produknya, nggak ada yang dikerjakan, gitu ya. Nah, itu beberapa hal terkait dengan inisiatif transformasi digital yang kami lakukan. Tadi terkait dengan data, di sini kita ada data warehouse kesehatan, dinas kesehatan, yang modulnya terus bertambah gitu ya. Yang awalnya tadi cuma bicara soal apa ya, ada imunisasi, ada apa, nah sekarang udah ada SPM, sudah ada open data yang terakhir ini. Open data ini adalah data-data laporan yang dibutuhkan secara rutin oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Diskom Infotik. Ada sekitar 96 variabel data, itu udah nggak perlu lagi tuh laporannya direkap-rekap, dikirim dan lain sebagainya, karena kita sudah siapkan sistemnya sehingga kawan-kawan puskesmas bisa secara langsung menginput dan datanya langsung masuk ke Pemprov DKI Jakarta. Jadi nggak ada lagi perbedaan data, nggak ada delay data, nggak ada lagi nanti petugas di Sudinnya mungkin lagi sakit sehingga datanya belum bisa dikirimkan, atau petugas di dinas kesehatannya yang belum di TL gitu ya, karena sekarang begitu sudah masuk datanya di data warehouse, dilakukan verifikasi, datanya otomatis sudah bisa dilihat di Pemprov gitu ya, dan ini mereka bisa langsung lihat datanya baik secara numerik maupun secara visual. Nah, ini juga salah satu yang menjadi unggulannya Dinas Kesehatan, yaitu di developnya sebuah platform layanan kesehatan berbasis digital yang kami sebut dengan Jak Sehat, dengan berbagai macam fiturnya, mulai dari pendaftaran online, pemesanan ambulans, lalu ada screening, ada konsultasi, ada telekonsultasi, ada untuk layanan e-sertifikat dan banyak. Dan ini mulai dari 1, 2, 3 fitur sampai sekarang sudah belasan. Dan fiturnya pun terus bertambah. Dari yang tadi kayak Jak Ambulans, tadi awalnya hanya untuk panic button, lama-lama berkembang, sampai akhirnya kita bukan hanya bisa memesan ambulans, tapi sekarang sudah bisa sampai melacak posisi ambulansnya, seperti kita pesan transportasi online gitu ya, taksi online, udah tahu nih, si driver gokarnya udah sampai mana gitu ya, kita juga bisa seperti itu. Dan bahkan lebih, bukan cuma melacak tempatnya, bisa sambil komunikasi dengan driver ambulansnya. Bahkan di beberapa layanan ambulans kami sudah disediakan juga kamera gitu ya, sehingga petugas di comment center itu bisa secara langsung melihat live kondisi di dalam ambulans, sehingga dokter di comment center itu dapat memberikan arahan, perintah, instruksi kepada perawat yang bertugas di dalam ambulans terkait dengan kondisi pasien yang ada. So, banyak sekali improve yang dilakukan, banyak sekali fitur-fitur yang akan ditambahkan. Terakhir, terkait dengan inisiatif, kami juga dalam rangka pembangunan interoperability layer untuk dinas kesehatan, sehingga pada akhirnya nanti seluruh vaskes milik Pemprov DKI Jakarta dapat benar-benar terhubung di dalam circle-nya dinas kesehatan, baik itu layanan UKM maupun layanan UKP, nanti semuanya dapat terhubung dalam sebuah ekosistem. Terakhir, kesimpulan, Dinas Kesehatan sebagai regulator memiliki peran penting, mulai dari menerbitkan regulasi, pedoman, cetak biru, untuk memastikan agar proses transformasi digital dapat berjalan baik, benar, dan penting terukur. Harus jelas, tahun ini mau jadi apa, harus menghasilkan apa, targetnya apa. Nah, ini hanya bisa diwujudkan kalau kita tadi punya rencana strategis yang jelas. Rencana strategisnya harus
bantu harus dilengkapi dengan regulasi, dengan pedoman, dengan cetak biru agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan aman. Yang kedua, kolaborasi. Kita tuh penting, Dinas Kesehatan tuh melakukan identifikasi pihak-pihak mana yang bisa kita ajak kolaborasi. Karena hanya dengan berkolaborasilah kita dapat mempercepat proses transformasi digital kesehatan di tempat kita. Mungkin itu dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan nanti kita bisa lanjutkan berdiskusi untuk mungkin kami juga dapat input dan juga bisa sharing lebih banyak buat teman-teman semua yang mengikuti kegiatan Zoom pada sore hari ini. Kemudian kami kembalikan ke moderator.